Baiklah ibu-ibu, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi ya. Masih semangat ibu-ibu ya? Ya, Pak. Semangat. Semangat. Kelihatannya Ibu Det kok kayak nggak begitu semangat. Kecapean ya Pak? Aduh. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi malam kurang tidur, Pak. Kurang tidur ya? Iya. Pejabat Sakit anaknya rewel Pak ya? Iya, rewel sakit, Pak. Habis diimunisasi. Ya, sambil kita belajar bersama, sambil menikmati hidangan ini. Ibu-ibu ya? boleh. Boleh, dapat, Pak. Iya, silakan, tapi dapat Bapak juga diperhatikan ya? ya. Oh, iya, iya, iya. Terima kasih, Pak. Nanti saya menyusul ya. Oh, begitu, Pak. Ya, boleh, dihabisin aja. Baiklah. Ini kesimpulan dari penjelasan rekan saya sebelumnya. Ini berada di dua flipchart 9 dan flipchart 10 ada di sini. Ya Pak ya. Ya, ya. Nah, ini tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Nah, dilihat dari gerakan-gerakan tak wajar. Yang pertama, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Ya. Gimana itu, Terus, Rangkat ini. iya ini. Ini ada gambarnya ya. Ini Oh, iya, Pak. untuk melindungi tubuhnya. Terus yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Ini ya, tertunduk ke dalam. Kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Begini. Dikipi. Ya, seperti itu sudah. Terus Dikipi, Pak, ya. lutut tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip. Ya, Kelilipan mungkin, Pak. Ya, kayak orang kelilipan juga seperti itu. Dan lain-lain. Terus Iya, Pak, kesimpulan selanjutnya di flipchart 10, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Jadi sama ibu-ibu ya. Ya, Pak, ya. Hanya lanjutan dilihat dari gejala fisik dari tubuhnya, Iya, Bu ya. Iya, Pak. Sakit jika memakai celana dalam. Jadi terasa sakit kalau memakai celana dalam. Jadi ibu-ibu sambil diperhatikan anaknya, terutama punya anak perempuan Bu ya. Ya, Pak. Terus cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Ini semua dari 1 dan 2 ini semua daerah-daerah sensitif ibu-ibu ya. Saya juga yang ingin menjelaskan secara detail juga agak malu. Oh, Jadi gitu, ya. iya, Eh. sambil ibu-ibu pahami sendiri ya. Ya. Terus memar di bagian tubuh atau gigi. Memar itu paham, memar? Ya, agak kemerah-merahan seperti itu, Pak ya, Bu ya. Nah, cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Ya. Ini. Ya. Ini David Gibbon, seorang peneliti bahasa tubuh. Gimana itu, Pak, merapat di dinding itu? Kayak cicak itu. Iya. Nempel di dinding. Yang menempel di dinding Merayap, seperti Mas itu. ya. Tapi enggak ada merayap. Rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh. Apa ada genital itu, Pak? Iya, Pak. Iya. Bahwa daerah genital itu Pak, itu Bu ya. Iya. Ada sensitif itu. Ya, ada sensitif itu sudah. Iya, Pak. Cara jalan yang tak wajar agak mengangkat. Nah, cara jalannya tidak seperti biasanya berarti. Ya, gimana? Ya, pokoknya gini posisi kakinya. Oh, jadi itu satu jalan itu full itu, Pak. Ya, terus ditemukan bekas bercak darah atau cairan di celana dalam anak. Nah, jadi celana dalam anak itu juga diperhatikan. Ini kayaknya lebih mengarah ke anak perempuan, ibu-ibu ya. Ya, Pak. Ya. Terus dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian yang robek atau kancing yang lepas karena ditarik paksa. Jadi kesimpulannya kalau dari sini barusan semacam pemerkosaan ibu-ibu ya. Iya. Nah, kalau tidak ada pemerkosaan tidak mungkin kancing yang lepas itu secara dirobek atau dipaksa. Terus tanda-tanda gejala psikis. Ini psikis tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya ya. Ya. Anak berubah ekspresi, pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggal
takut ditinggalkan sendirian. Jadi kalau anak itu sudah mengalami kekerasan seksual, biasanya sering mengurung di kamar seperti itu, Bu ya. Terus bingung seperti itu, Bu ya. Terus menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Jadi anak itu sering mengeluh, tapi bingung mungkin yang mau menjelaskan penyebabnya karena apa, seperti itu. Ya. Ya. Terus sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugasnya. Nah, jadi banyak akibat kekerasan seksual itu, Bu ya. Ya. Terus perilaku kemunduran, menghisap ibu jari, kemunduran kemampuan bicara, terus ngompol. Menghisap ibu jari itu gimana, Pak? Ya begini, Gimana, Gimana? Pak? begini. Oh, Oh gitu. itu kelingking itu. Gitu ya, Pak. Ya begini, Bu ya. Ya, Pak, ya, Pak. Terus ngompol. Ngompol itu kan biasanya terjadi pada anak balita ya. Ya. Jadi kalau akibat kekerasan seksual, kadang anak itu walaupun sudah usianya agak dewasa, akibat kekerasan seksual itu bisa ngompol juga. Ya. Ya, Pak, ya. Terus di sini di flip chart, maaf Pak, setelah penjelasan dari dua flip chart ini, saya mau tanya pada ibu-ibu, bagaimana misalkan hal tersebut terjadi pada salah satu anak ibu-ibu. Aduh bila Pak. Marah saya, Pak. Marah ya? Ya, marah. Ibu Opir gimana? Marah. Marah sama orang yang berbuat saya itu. Ya, mudah-mudahan diselamatkan dari hal itu semua anak-anak ibu-ibu ya. Ya, makanya harus benar-benar jaga supaya kekerasan seksual ini benar-benar tidak terjadi pada anak ibu-ibu ya. Ya, silakan. Itu kok kakinya seperti itu, kenapa itu? Sama Ini iya. kan sudah saya tadi bacakan. Ini akibat kekerasan seksual Ya. dengan gerakan-gerakan yang tak wajar. Jadi mungkin anak itu Bukan cara deteksi itu kan tidak selamanya seperti itu, Pak. ya tidak selamanya seperti itu. Mungkin suatu-waktu ketika malu, ketika dilihat orang lain seperti itu, Bu ya. Tapi di sana kok mengangkat Pak tulisannya Pak. Ini, iya. Itu. Iya, tidak sama emang Bu, seperti itu. Gitu lah ya. Iya. Iya. Baik, saya lanjut di sini Bu ya. Ya, Pak. Ibu-ibu ini kayaknya ada yang sudah keburu mau pulang ya. Nah, jadi saya lanjut di sini di Flipchart 12. Tepuk hebat dulu, Pak. Ini Lihat teman-teman dulu, Pak. ketika hal itu sudah terjadi pada ibu-ibu, sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Jadi ibu-ibu tidak usah terlalu panik, bingung, dan langsung marah-marah. Marah pasti Pak, kan anak masa gitu. Jadi digituin, Pak. saya minta tolong sebagai pendamping PK usahakan ditahan dulu emosinya. Terus Dan langsung diselesaikan dengan amarah seperti itu. Ya. Harus diadili Pak. Nggak boleh. Ya diadili, tapi jangan selalu menggunakan emosional lah ya. Jadi secara baik-baik seperti itu, Ibu ya. Ya, kalau jadi bawaannya, Pak. Ya, jadi cara, Pak. Terus selanjutnya peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa Anda sangat menyayangi mereka. Nah, jadi tunjukkan sebagai orang tua itu bahwa ibu-ibu benar-benar sayang sama anaknya. Malah entah dipukuli atau pakai kekerasan, jangan dong Bu. Kasihan anaknya ya. 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 Terus sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti mereka dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Jadi bilang sama anaknya misalkan terjadi hal seperti itu bahwa tidak ada seorang pun yang berani menyakiti kamu nak seperti Kalau itu. sudah terlanjur itu kan sudah terlanjur. Iya. Kan saya itu bilang seperti itu supaya anak itu tidak sampai terjadi seperti di sini. Ya. Jadi orang tua itu kan nggak boleh langsung melakukan hal-hal yang nggak baik pada anak Bu, seperti itu. Ya. Jadi memberikan kasih sayang, menunjukkan kasih sayangnya pada anak dan memberikan perlindungan lah seperti itu. Walaupun hal itu sudah terjadi, Ya, Pak. Kan
di sini kan sudah jelas jika mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Berarti kan sudah terjadi kalau seperti itu. Ya, Siapa? jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Jadi apa yang dicurhatkan oleh anaknya ketika sudah terjadi kekerasan seksual, jadi dengarkan baik-baik pendapatnya ya juga didengarkan. Jangan dihiraukan terus marah-marah terus ya. Ya. Kalau Kasihan biasanya anaknya. diancam itu kan biasanya takut yang mau cerita, Pak. Kalau diancam, Iya. ya makanya itu jangan diancam anaknya, Enggak, kasihan. sama pelakunya itu, Pak. Gimana itu, Pak? Gak mau cerita kan pendiam gitu. Insya Allah kalau dideketin terus anaknya ya, pendekatan individual lah pada anak itu ya, insya Allah anak itu mau Insya Allah. bercerita ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Walaupun ada ancaman-ancaman yang kurang baik dari si pelaku ya. Ya Bu ya. Ya. Nah, terus mintalah pertolongan pada ahli lembaga layanan. Atau terakhir seperti yang ibu-ibu tadi bilang apa? Ya caro gitu Bu ya. Iya, Pak. Nah, nggak usah laporkan saja ke polisi seperti itu. Ya. Oh, siapa? Siapa ya? Baiklah, itu saja untuk penjelasan pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.